Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Penaklukan Makassar, NIM 1901014. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan pemisahan dan pembuangan sampah medis. Kategori yang pertama, kategori sampah. Sampah anatomi manusia, jaringan organ bagian-bagian tubuh manusia. Pembuangannya yaitu dengan cara pembakaran atau penguburan yang dalam. Kategori kedua, sampah hewan, jaringan organ bangkai bagian tubuh, bagian yang berdarah, cairan yang hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian sampah, dalam penelitian rumah sakit, hewan pembuangan dari rumah sakit, penumpungan hewan. Cara pembuangannya itu dengan cara membakar, mengubur yang sangat dalam. Kategori ketiga, sampah mikrobiologi dan bioteknologi atau sampah dari laboratorium tulut, persediaan bahan mikroorganisme vaksin hidup atau yakni didalamkan kultur sel manusia dan hewan yang digunakan dalam penelitian dan agen-agen infeksius dari laboratorium penelitian dan industri. Sampah dari produksi racun biologis, wadah dan alat yang digunakan untuk transfer kultur. Cara pembuangannya yaitu autoklav atau pemanggangan dan pembakaran lokal. Kategori keempat, sampah tajam atau jarum, spuit, skalpel, mata pisau, kaca, dan lain-lain yang dapat menimbulkan tusukan dan luka gores. Tercakup pula di dalamnya benda tajam baik yang sudah maupun yang belum digunakan. Cara pembuangannya yaitu desinfeksi secara kimiawi, autoklav, pemanggangan, dan mutilaf atau pemotongan. Kategori nomor 5 yaitu obat-obat yang dibuang dan obat-obat sitotoksis atau sampah yang terdiri obat-obat yang sudah kadaluarsa, terkontaminasi dan dibuang. Cara pembuangannya yaitu pembakaran, penghancuran, dan pembuangan obat pada area penguburan yang aman. Kategori ke-6, sampah padat atau benda-benda yang terkontaminasi dengan darah dan cairan tubuh termasuk kapas, perban, kips, kain. Cara pembuangannya yaitu pembakaran, autoklav atau pemanggangan. Kategori ke-7 yaitu sampah padat, sampah dari benda-benda sekalian pakai selain benda tajam seperti selang, kateter, set infravena, dan lain-lain. Cara pembuangannya yaitu secara kimiawi, autoklav atau pengkuburan, mutilasi, pemotongan. Kategori nomor 8, sampah cair atau sampah dari laboratorium dan dari kategori pencucian, pembersihan rumah tangga, dan desinfeksi. Cara pembuangannya yaitu desinfeksi secara kimiawi dan buang ke seluruh pembuangan. Yang ke-9 yaitu abu pembakar atau yang disebut juga abu dan pembakaran sampah biomedis apapun. Cara pembuangannya itu dibuang di area pembuangan sampah resmi. Kategori ke-10 yaitu sampah kimiawi atau bahan-bahan kimiawi yang digunakan dalam produksi bahan biologis kimiawi yang digunakan untuk disinfeksi seperti insektisida. Cara pembuangannya yaitu diolah secara kimiawi dan dibuang ke dalam saluran pembuangan untuk sampah cair dan padat area penguburan yang aman untuk sampah padat. Pengolahan secara kimiawi harus dilakukan dengan menggunakan paling tidak larutan hipokrolot 1 atau reagen kimia lainnya yang sebanding. Harus dipastikan bahwa pengolahan secara kimiawi memastikan disinfeksi. Mutilasi atau pemotongan harus sedemikian rupa sehingga dapat mencegah penggunaan ulang tanpa izin. Tidak ada pengolahan secara kimiawi sebelum proses pembakaran. Plastik yang diklorinasi tidak dibakar. Penguburan dalam dapat menjadi pilihan yang tersedia hanya pada kota-kota kecil dengan populasi kurang dari 500.000 orang dan
pada daerah pedesaan. Baiklah, sekianlah dari saya. Itulah tadi penjelasan tentang cara pembuangan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.